Kalau kamu butuh info lebih detail, boleh aja tanya. Menurut kamu vaksin itu bagus gak sih? Secara umum, vaksin itu punya manfaat besar untuk mencegah penyakit menular dan melindungi kesehatan masyarakat. Dengan vaksinasi, banyak penyakit serius yang bisa dikendalikan atau bahkan diberantas, seperti polio dan campak. Jadi, selama vaksin tersebut sudah mendapat persetujuan dari otoritas kesehatan dan direkomendasikan oleh para ahli, itu bisa jadi langkah yang sangat bagus untuk kesehatan publik. Nah, kalau di Indonesia tuh kondisi TBC gimana sih? Di Indonesia, TBC masih menjadi masalah kesehatan yang serius. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Setiap tahun, jutaan kasus baru terdeteksi, dan banyak di antaranya adalah kasus TBC resisten obat, yang artinya bakteri TBC kebal terhadap pengobatan lini pertama. Pemerintah Indonesia bersama berbagai organisasi kesehatan global telah berupaya meningkatkan deteksi dini, pengobatan yang tepat, dan edukasi masyarakat tentang pentingnya menyelesaikan pengobatan. Meskipun tantangannya besar, dengan upaya yang terus-menerus, angka kasus TBC diharapkan bisa terus menurun. Emangnya ciri-ciri TBC itu apa sih? Gejala TBC biasanya meliputi batuk berdahak yang berlangsung lebih dari 2 minggu, seringkali disertai darah. Selain itu, penderita bisa mengalami demam yang tidak terlalu tinggi tapi berkepanjangan, keringat di malam hari, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, lemas, dan nafsu makan menurun. Gejala lainnya bisa termasuk nyeri dada, terutama saat bernapas atau batuk, serta mudah lelah. Pada kasus yang lebih parah, TBC bisa menyebar ke organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, atau ginjal yang akan menimbulkan gejala sesuai organ yang terinfeksi. Kita kan lagi ngomongin TBC nih. Gimana sih sebetulnya kondisi TBC akhir-akhir ini nih di Indonesia? Apakah TBC itu jadi pandemi atau endemi atau apa sih sebutannya tuh? Jadi, TBC di Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai endemi, artinya penyakit ini tetap ada di populasi dalam jangka waktu lama dan terus menjadi tantangan kesehatan masyarakat. TBC itu menular melalui droplet di udara saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin. Selain itu, menjaga daya tahan tubuh, kebersihan lingkungan, dan pola hidup sehat juga membantu mencegah penularan. Pemerintah dan berbagai lembaga kesehatan terus berupaya menurunkan angka kasus TBC dengan berbagai program seperti pengobatan gratis dan kampanye edukasi. Semoga ke depannya angka TBC di Indonesia bisa terus menurun. Tadi kan TBC itu menular ya. Nah, waktu buat penularannya berapa lama sih? Waktu penularan TBC bisa bervariasi, tapi umumnya butuh kontak yang cukup lama dan intens dengan penderita yang belum diobati. Biasanya, orang yang tinggal serumah atau sering berinteraksi dalam waktu lama lebih berisiko tertular. Penting banget buat penderita untuk segera memulai pengobatan dan mengikuti anjuran dokter biar nggak menularkan ke orang lain. Seberapa bahaya sih TBC? TBC bisa sangat berbahaya kalau tidak diobati dengan benar. Infeksi ini bisa merusak paru-paru secara permanen dan menyebar ke organ lain seperti otak, tulang, atau ginjal yang bisa mengakibatkan komplikasi serius. Serem Selain banget. itu, bisa berkembang menjadi TBC resisten obat yang lebih sulit disembuhkan dan memerlukan pengobatan lebih lama serta lebih mahal. Makanya, penanganan dini dan pengobatan yang tepat sangat krusial biar komplikasi serius bisa dicegah. Yang jelas, dengan pengobatan yang benar, kebanyakan kasus TBC bisa sembuh total. Gitu ya. Kita bikin obrolannya dua arah. Kamu mau bahas apa selanjutnya? Dulu sepupu saya tuh pernah mengidap TBC gitu ya. Tapi dia katanya sih sempat minum obat dulu banget ya. Minum obat terus putus gitu, nggak dilanjutin minum obat. Tahu-tahu ini dong, tahu-tahu dioperasi tuh paru-parunya
diangkat sebagian. Nah itu menurut kamu gimana? Wah, itu memang salah satu risiko kalau pengobatan TBC nggak dilanjutkan sampai tuntas. Bakteri TBC yang nggak sepenuhnya terbasmi bisa bikin infeksi semakin parah dan merusak jaringan paru. Kadang, kalau infeksinya sudah parah banget, memang ada tindakan bedah untuk mengangkat bagian paru yang rusak. Makanya, sangat penting buat menyelesaikan pengobatan TBC sesuai anjuran dokter, biar nggak terjadi komplikasi seperti itu. Semoga sepupumu sekarang sudah lebih sehat ya. Udah lebih sehat sih, itu udah lama, udah mungkin ya hampir 10 tahun lalu kayaknya sih ya dioperasinya. Sekarang sih alhamdulillah udah sehat. Mm-mm. Kalau kamu ada cerita apa nih? Wah, syukur deh kalau dia sudah sehat. Soal cerita, aku sendiri sih nggak punya pengalaman pribadi tentang TBC. Tapi banyak cerita dari orang-orang yang berhasil sembuh total setelah disiplin minum obat dan menjaga pola hidup sehat. Itu bukti kalau TBC bisa diatasi dengan penanganan yang tepat. Kalau ada cerita atau pengalaman lain yang ingin kamu share, aku siap dengerin. Hmm, hmm. Ya, pesan kamu buat temen-temen nih yang nonton video ini mengenai kesadaran TBC itu gimana sis? Pesan utamanya, jangan pernah anggap remeh gejala yang mirip TBC. Kalau ada batuk berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab, atau gejala lainnya, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Ingat, TBC bisa disembuhkan kalau diobati dengan benar dan tuntas. Jangan malu atau takut untuk mencari bantuan medis. Makin cepat dideteksi, makin mudah pengobatannya. Hmm, Dan tentu saja, menjaga pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan juga penting untuk mencegah penyebaran TBC. oke oke. Oke, terima kasih ya. Sama-sama, senang bisa ngobrol. Kalau ada yang mau dibahas lagi, jangan ragu buat kontak aku. Semoga harimu menyenangkan. Siap. Thank you. Thank you. Sampai